mana heula cek Denny teh Pak hulu ngagorolong maksudnya helm kenapa ngagorolong helm nu si Ido nu diwannya ku si Adit iya yang itu ya tahu udah gitu teh pikir lagi tuh kenapanya setiap perpindahan anak ini cek saya asli setiap perpindahan asli ya tahu orang ada sesuatu yang terjadi pasti ya tahu orangnya pasti kan kalau dari sejarah kerajaan tuh Brebes sama itu teh masih ke daerah Sunda gitu. Menurut saya lebih ke bahaya bawa keril daripada bawa orang. Soalnya kalau kerilnya otomatis kan kerilnya berat, kalau ada apa-apa amit-amitnya di jalan kita nggak bisa mengkondisikan kitanya harus gimana. Jadi kalau bawa keril misalkan kalau ada apa-apa udah jatuh sama keril. Oh iya sih, soalnya udah mati ya. Posisinya mati. Udah dibilang. Udah, sama saya kayak udah. Bahwa baju harus diplastikin, sleeping bag harus dipakai. Terus pas pembagian logis, padahal kan ngomong bahasanya mah di warung eta teh aya loba segala macam. Semuanya ada. Kenapa bisa ngeyel gitu teh si Mira? Sengaja saya packing di depan anak-anak supaya anak-anak lihat. Begitu saya packing, semua baju saya masukin ke plastik. Saya sengaja di depan mereka itu yang ban meledak. Ban meletus. Wah, ban meletus itu. Ya ini kan kita putar ambil salam, ambil salam. Ya. Dari sana kan Ika, ya udah Pak tukeran aja biar carrier ke Ika cenah. Ieu jelema cenah kadiekeun. Tapi kata jalurnya makin tinggi. Tadi kata Pak Padi dasar berat kene carrier cenah jeung jelema teh. Dua aja kita udah dalam posisi harusnya nggak boleh. Inilah cikal bakal kejadian hipo, ya kan? Awal mulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari tim Ngablu Hunter ya ingin mengevaluasi hasil pendakian dari Gunung Selamat kemarin via Permadi Guci. Dengan saya Ropi, terus Pak Bayu, Pak Adi, sama Kakang paling ujung. Kita di Bukit Panjang Rayan ya. Ya, sekarang kita lagi ada di Bukit Panjang Rayan, di arah Sukaraja. Ya, benar. Jadi istilahnya kita berbatasan antara kota dan kabupaten. Jadi kalau sejarah Sukapura ini, sejarah Sukaraja ini sebagai salah satu dalamnya Wiradadahan. Oh iya benar. Jadi soalnya, kalau nanti menurut sejarah, orang kudu berkunjung lah ke makam Begajang di Handap. Yang di bawah ada. Ada makam. Ada. Makam Kesepuhan Sukapura di situ. Oke, jadi hari ini mudah-mudahan kedengar ya mic yang ini atau yang itu. Ya. Kita akan melakukan recap atau review. Kalau kemarin di tenda kita sudah merekap terkait dengan kesan perkenalan secara garis besar, hari ini lebih ke evaluasi, tapi bukan dalam arti menyalahkan atau istilahnya mengkoreksi ataupun misalnya kenapa sih harus terjadi hal seperti itu karena kita tahu sendiri bahwa pendakian kemarin itu sebetulnya sampai pos camp tuh aman dan nyaman. Ya, aman gitu kan ya. Penuh keceriaan lah ya, penuh keceriaan. Kita sepakat, jadi pendakian kemarin tuh aman dan nyaman. Sampai puncak sebetulnya. Sampai puncak. Sampai puncak. Bahkan di podcast yang awal itu kita berbicaranya apa sih yang menyebalkan kata Rofi. Itu apa sih yang menyebalkan? Yang menyebalkan? Sebetulnya nggak ada yang menyebalkan selain perjalanan. Nah hari ini kita akan berbicara dari perjalanan. Kalau kemarin katanya ada Dea bilang katanya dari awal malamnya sudah ada permasalahan. Nah itu silakan Pak Bayu diceritakan. Dari malam itu katanya ada sebelum berangkat. Jadi kita ngobrolnya ke situ aja. Dari awal terus kita ke perjalanan naik motor, trouble apa gitu kan ya. Terus sampai jam berapa kita ke base camp, kita akan cerita di situ, kita bagi-bagi. Mungkin Pak Bayu dulu dari awal persiapan. Karena kalau awal persiapan kayaknya teman-teman lebih menyiapkan dari siang. Kalau saya kerja dulu baru ke sini. Iya sih. Beda-beda sih dari perjalanannya juga. Beda-beda juga sih ya. Pak Bayu. Kalau dari persiapan memang dari sebelumnya biar prepare ya Pak ya. Jadi kita tuh udahlah untuk kalau enaknya
untuk semua administrasi mending disatuin aja, nanti yang lain mah tinggal naik, duduk, terus mendaki gitu, berkemah, nah enaknya gitu tadinya awalnya kayak gitu. Cuman karena kita kekurangan informasi juga dan informasi juga telat dari Ropi yang nanyain ke pihak Permadi, nah ke sana. Jadi ya udahlah kita ke logistiknya aja dulu gitu kan tadinya kayak gitu. Kemudian pas di hari H-nya itu, kalau yang Bu Sinta itu kalau nggak salah tuh sama Ropi ya banyak itunya ya, banyak diskusnya. Ya, nanti Paling tambahin lah. paling saya menyiapkan yang anak-anak yang dari Karang kalau nggak salah. Kan kalau Budaya Sinta jadi dari Sukaraja di sini nunggu dia. Nah kalau saya mah yang dari Karang di sana persiapan awal udah belanja-belanja juga yang udah ada aja dulu waktu itu. Pas mau berangkat, ternyata si Adit yang baru itu ya si Adit nih. Si Adit Yang basket. yang basket itu nelpon, coach katanya mau ke Selamat. Oh iya benar mau ke Selamat, gimana Dit? Kayaknya saya join coach. Ya udah kamu sama siapa? Sama Ido. Oh ya tahu anak basket si Ido ya tahu gitu. Berarti udah ya kendaraan aman. Oh aman Pak, tenang ada kendaraannya. Cuman masalahnya apa? Masalahnya gini Pak, si Idonya itu di Karang, sedangkan saya di Tasik. Oh numpang ceritanya. Numpang, oke lah gak apa-apa gitu. Nah dari sana yang cerita awalnya yang saya kan kita ya maunya mau bis ya dulu ya mau bis cuman budget kayaknya tidak untuk mencukupi ke naik bis gitu Rencana kan. awal naik bis. Rencana awal kita mau naik bis. Setelah cari-cari kalau ke kereta juga 2 kali naik. Iya benar. Dari sini ke Purwokerto ke Selawi, dari Selawi juga harus charter mobil. Wah itu udah. Kalau naik motor kayaknya udah simple lah. Jadi kita bisa istirahat di mana aja gitu. Kembali lagi pas persiapan awalnya, pas perjalanan awal. Nah, Mira udah nelpon tuh. Coach, udah di gerbang nih, di GDI aja. Ah, males coach, jangan ke GDI lagi, ini udah jalan. Ya udahlah, tunggu aja di situ. Naik ke sana, jemput. Terus pas naik ke GDI, tidak lama kemudian si motor saya tuh ngasih kode. Ya mau jajan. Bener mau jajan. Ya. Kayak ada suara berisik gitu, trek. Apa Itu ini bahasa motor trek? ya? Bahasa motornya gitulah. Kalau diartikan bahasa trek gitu. Ya udah dari sana tuh. Ya udahlah gini aja. Mira, kamu tunggu aja di sini di Alfamart GDI deket GDI Karang ya. Sama si Ido, nanti Ido juga ke sini. Udah kemudian kan Ropi juga ngehubungi kos di mana, ya udah kumpul aja di sini. Ya gede dulu. Nah, udah gitu saya nyari dulu bengkel yang dekat di sana karena kebetulan udah Jumatan. Kita sama Ropi tuh udah Jumatan tadinya mau di sekolah ya, cuma saya udah ganti ke GDI aja, dekatnya di situ. Ya dari sana, tapi pokoknya sesudah Jumatan kamu full ada di sana, tunggu gitu. Iya. Nah, udah beres, lagi benerin motor. Ini si Ropi kemana? Jadi gak datang gitu. Dihubungin lah sekadang Hendy ya di sana tuh ya. Iya, benar. Di gimana ini Ropi udah ada belum? Pak, Ropinya juga ketiduran, gitu. Waduh. Kok bisa-bisanya ketiduran gitu? Bisa-bisanya ketiduran di sana. Udah beres jajan tuh motor. Ropi juga udah ada, yaudah yuk berangkat aja Jadi yuk. motor tuh lebih pesan jajannya sih Pak Bayu. Bener, motor saya matak Pak, saya pas pulang dari sana udah langsung ganti ban gitu, baru semuanya. Ayah hikmah. upgrade. Langsung upgrade pokoknya. Lanjut. Itu Motor udah selesai ya di situ. udah selesai. Nah, kita kan kata Pak Adi di situ di grup, oke, hati-hati yang dari Karang ke Tasik, hati-hati juga di perjalanan. Nah, sampai kita ke Kakang kalau nggak saya ke Kakang dulu nggak sih? Ya, ke Kakang dulu ya. Hujan di situ ya. Ditahan dulu di rumah Kakang. Itu mulai kan panas. Terus hujan. Ceritanya panas. Pas di tengah jalan hujan. Ditahan dulu di Kakang. Denny menghubungi di mana di Cibolong, udah di Kakang. Ya udah sok situ aja dulu. Saya bawa tas dulu packing, lanjut kita ke Sukaraja. Nah, di Sukaraja saya tuh udah janjian sama Bu Sinta nunggu di El Sinta ya. Iya, di El Sinta. Bu Sinta yang nunggu di El Sinta gitu. Ya, gitu. Sinta Jadi, gitu. El Sinta atau Sinta ya? Sinta sih. Namanya Sinta dia, cuma ada L-nya gitu. Iya, ada L-nya doang tambahan. Ya mungkin dari keturunan Spanyol gitu, Iya. jadi L. Lukman Sinta mungkin. Bisa jadi Lukman Sinta.
Dan kita di sana kirain udah nunggu juga di sana. Ya udah Kal, kita berangkat aja, kita mau apa? Kopi kata Kal. Kopi, ya udah berangkat kopi. Terus apa lagi nih? Nyari ini bisa di mix gak sih? Cari yang setengah-setengah gitu. Kemudian Haikal di sana tadinya saya mau beli air langsung di situ ya Pak ya. Cuman kata Haikal, Pak jangan di sinilah. Nanti gendong carry-nya berat. Iya, Ya, gitu di gendong sana. carry-nya berat. Jalan masih jauh. Mending nanti aja pas di dekat di sana ya udah. Udah gitu aja tuh. Berangkat. Gak lama kemudian teh ada ya si inisial Sinta tersebut. Ya benar. Kemudian baru datang. Nah, pas datang itu langsung apa namanya? Langsung to the point. Aropi ya nitip ke Aropi begini. Iya. Nah, seperti itu ya pokoknya. Asli. Kayak itu canggih naik gitu. Dititipkan ke naon. Hampir semua equipmentnya. Jadi yang tas carrier dia gendong itu hanya tas saja. Nah, sebenarnya itu saja. Sebenarnya. Jadi kembung pada dasarnya Kamu itu isinya aja matras. Benar. Itu benar itu teh isinya. Ya, bener. Sama sleeping bag. Karena kan dia Tetep bawanya masuk. cuma sleeping bag, matras sama mau kena katanya gitu. Baju ganti aja. Jadi Gitu. baju nama di dia gitu. Nah, semuanya bajunya memang di- kesini taruh masuk air. gitu. Isinya kan dia pas kita jalan di belakang dia bilang semuanya di Ropi. Iya, Iya, semuanya di masukin Pas aja. yang di trek itu Pak kita bertiga Ya. kan di belakang. Ya itu Ya. maksudnya. Kemudian Ya kan kita kan nggak saya nggak tahu gitu ya Iya. benar-benar. kalau misalnya di sini kita bercerita hal itu ya agak kita kan di belakang Iya, bisa takutnya istilahnya yang apa, gitu. mendampingi Agak repot. agak repot. Ada kalau- satu ketika yang waktu itu pas Mira momen apa ya Pi ya? Yang waktu itu teh udah Mira sama ini aja dulu. Nanti pakai yang ini kalau nggak salah HP waktu itu. Kan ngecek gini dibawa atau sini saya juga udah suka ngonten cina gitu. Oh, iya pas Nah, pintu rimba. bukan yang di jalan pertama Di kali jalan. enggak atau nanti satu. lah itu mah cerita itu mah cuma kita mah kan masih di Tasik nih. Daerah Tasik. Nah, ini Pak Rofi gimana nih cerita itu? Enggak Apakah emang ada pas kaitannya dengan tadi pindah barang? Ada banget itu, Nah. emang ada banget. Coba cerita karena kan kita tuh sebetulnya harusnya Oh, bertanggung iya. jawab terhadap barang Nah. masing-masing. Iya. Saya Berarti- tidak akan mencontohkan, tapi saya sudah melakukan. Ya, artinya apa? Ketika saya misalnya packing, itu sudah internal atau misalnya individu saya tuh harus bawa itu. Tidak akan membagi, kecuali saya bilang kan, ada yang mau bawa kursi. kursi sama Ah, meja, sama karena meja. saya bukan nggak mau bawa sebetulnya, cuma prinsipnya Masuknya kebutuhan kelompok. itu. kebutuhan Nah, kelompok. betul, bukan Bang. kebutuhan Makanya karena saya pribadi. bilang di itu pas ada yang mau kursi, oh ada, soalnya ada yang baru si Adit sama si Edo. Nah, gitu tadinya. Berarti ini udah satu-satu saya bagi-bagi waktu itu. Oke, itu mah clear ya. Nah, clear itu Tinggal mah. yang permasalahan tuh di grup ada WA katanya Yang ada dari malamnya ada drama. Sebelum Gimana? berangkat itu. Sebelum Oh, berangkat. Nah, Berarti saya mah skip dulu ke pas perjalanan menuju ke Pak Adi ya. Belum. Belum ya, baru Sukarajaan. Tapi sebelum ke Sukaraja tersebut, di malamnya ada something trouble. Tapi yang lebih tahunya ke Ropi Iya. gitu. Coba ke Ropi. jadi, oke. Sambil ya, Pi ya. Oke, Mang. Jadi sebelumnya itu saya juga bukan lagi dari Tasik, kan lagi PKL ya di Bandung ceritanya. Nah, ada apa? Ada kabar Soalnya nggak jemput lah nya. ada dijemput kabar tuh. dari kos, "Pi mau ke Selamat gak?" Gas gitu kan. Setelah saya Pas- ngecek lah itu jalan. kan. Pas ini ada kekurangan, kita juga ngechat. "Pi katanya mau ke Selamat ya?" "Iya," katanya. Teteh mau ikut. "Ya, ayo. Cuman si teh cintanya itu agak mungkin gimana ya bilangnya ya. Ragu-ragu. Ya, Ah. belum Matang. Pede. Ya, belum patang gitu ceritanya. Oh, ada juga cerita lucu seperti itu. Jadi Ada. Nanti dilanjut sama Rob dulu ya. Ini makanya biarkan Ropi bercerita Hmm. baru kita motong. jadi pas waktu itu sebelum dari Bandung ke Tasik sebelum berangkat pakai bis. Nah, kita tuh ada discuss sedikit lah sama Teh Sinta. Soalnya Teh Sinta itu lebih detail orangnya. Ini nanti kalau tendanya sama siapa, itunya siapa aja. Pokoknya detail banget lah. Oh iya, benar banget. Terus Sampai ada sebenarnya- drama juga di situ ya. Tapi kita tuh ngejelasin. Jadi itu ada 2 orang juga cewek dari Wakasos, Mira itu. Nah, Yang udah katanya gitu, anak gunung itu loh, udah gitu pokoknya yang udah ke gunung-gunung itu. Dan sudah banyak gunung akhirnya Nah, hipo. iya bener itu. yang kata bilang hakim mah gue tunjukin si Mira itu. Nah, abis itu tuh Teh Sinta tuh mulai ragu-ragu, dia kayak udah menunjukkan tanda-tanda dia gak mau ikut. Kayak overthinking lah gitu ya. Ya, begitu.
Nah habis itu sama Ropi kan ya gimana ya biar ada teman gitu atau gimana, kasihan dia juga mau ikut tapi ada belum matang keputusannya. Nah, Jadi Ropi bantu. berusaha meyakinkan. Iya benar gitu. Ya, Jadi Ropi teh berusaha meyakinkan teh di ya Sugante kedekatan Ropi teh sama Sinta teh ada sesuatu Nah. ya. aduh asli. Saya kira seperti itu. Soalnya semotor gitu kan. Sebenarnya Mikir, mah ada itu teh sesuatu kah gitu kan. Ternyata nitipin. Iya makanya Ropi tuh sebenarnya dari kedekatan itu tuh waktu pasti Papanda juga udah deket sama Ropi gitu tuh. Ya, nitipkeun cenah. Nitipkeun. Suka bantu merenya Tapi gitu. enggak sih sebenarnya ada Agus ya. Kita waktu di Papanda emang kita asik berdua kan. iya Cuman benar. ikut kameramen aja. Jadi- Cuman memang jadi- dia udah lirik-lirik ke Ropi gitu. Jadi Kayaknya intinya- boleh nih gitu. Intinya dramanya itu awalnya tidak jadi, akhirnya jadi. Iya, makanya jadi Ropi ngebantu Teh Sinta buat ngeyakinin keputusannya gitu. Nah, jadi Ropi kayak ngejual jasa lah, tapi bukan lebih ngejual jasa sih. Pokoknya biar Teh Sinta ikut gimana caranya, jadi Ropi tawarin buat Meyakinkan diri. duitnya ke Ropiin semua, apalagi kan Oh. Ropi juga tasnya gede. Berarti gitu. emang itu mah Ropinya juga nawarin. Iya. Ya mumpung nawarin kalinya. Jadi Jadi penyediaan. menyediakan. Iya. Jadi ya udah langsung. Sampai semotor gitu. Iya, kan. segan- menyanggupi berarti. Iya, masih sanggup. Tapi nggak semotor juga ya. Karena motornya motor Sinta. ya sebagai gantinya gak gitu dari perjalanan Ropi Jadi dramanya itu. Sebenarnya namanya kita kekurangan motor, Pak. kekurangan Ah. Itu motor. mah udah tahu saya pasti. Itu kekurangan Cuma motor. gini, masalah motor, memang kan kita di diskusi di Dugur nggak ada obrolan lah. Ya, kalau Atau di bahasanya motor. nggak ada bilang motor fit nggak atau segala macam. Saya kan nggak. Siap gitu. Kayaknya itu udah urusan pribadi gitu. Iya, Bisa dibahas. udah tahu lah itu pribadi. Cuman Nah, saya pas- teh ngitungnya gini, Pak. Ini sama ini. Ibaratkan kan saya simulasi dulu ya di grup. Simulasi Kakang sama Pak Adi, ini sama ini sama ini sama ini. Berarti pas Ropi naik dari Bandung ke ini, ternyata ditelepon sama Bu Sinta tersebut. Iya. Terus bisa singgah si Ropi ke sini, nah Bawa gitu. motor Nah, saya. gitu, iya, kayak gitu. Kalau misalkan sini si Hendy kumaha ieu. Nah, Tapi ya, tapi ternyata kan motornya cukup lebih malah. lebih itu Lebih. saya ngebujuk istri saya pinjam motor ya satu, dipakai sama siapa, sama Ropi gitu. Sama Ropi, soalnya Oh, ini gitu. sama ini oh gitu, ya udah cenah sok, tapi Jadi- ini teh nggak ada ininya, nggak ada remnya, betulin dulu yang ini baru bisa kasih izin yang ini. Jadi saya ngebetulin 2 motor dulu waktu itu tuh. Oh, jadi planning awalnya tuh Ropi dari Bandung mau langsung ke Mau Jakarta. langsung. Malah sebelumnya dari Bandung juga ada teman, dia mau juga ikut, Nah, cuman cuma jadi. dia gak jadi. Soalnya apa? Soalnya dia mikirin juga kalau ongkosnya kalau dari Bandung susah. Sama kan kalau kita rencananya kan Ropi di Tasik ya, mau ke Tasik dulu. Soalnya kan pakai motor biar lebih awet, hemat ongkos gitu. Nah, problem keduanya itu misalkan dia teman Ropi yang satu ikut ke Tasik, nah kan kita gak tahu motornya pas apa enggak. Jadi dia mutusin buat gak ikut. Nah, pas gini dihitung-hitung, berarti ini pas lebih, deh, udah iya. pas cek saya tuh gitu. Kayak temu masalah motor clear ya. Akhirnya Iya. kita berangkat bahkan lebih satu. Ya. Nah, Terus Teh Sinta juga nawarin dia pakai motor Teh Sinta aja sebagai gantinya gitu. ya itu mah kan karena tadi jasa. Iya. Jual beli jasa. Jual beli. Ya, Antara dikasih Ropi nawarin. motor, dikasih motor, dikasih Jadi kita tahu antara kedekatan yang terlihat sama kita teh apa? Oh ternyata itu. Iya, gitu. ternyata itu. saya Jangan pikir dulu, saya jangan pikir ada dulu. sesuatu, ternyata Aduh. ternyata Tapi ada satu memang lebih seru nih. sebenarnya ingin membebani Ropi. Betul. Ya Baik udah, lagi. mungkin bahasanya udah bawa motor saya, tapi barang saya ada Bawa- ente bawa gitu. Iya. Nah, mungkin kayak gitu ya. Itulah. Itu Cuman- kan cerita. Nah. Cuman ke pas tadi pemberangkatan ya Pak ya. Yang paling aneh tuh saya tuh gini. Kan saya udahnya Mira sama Hendy dulu, sok duluan. Karena saya mau bawa ini bertiga kan. Itu kan di Reptil waktu gitu ya. Iya, di kegedei ya. Sebenarnya gede itu. Ya udah. Nah, sampai ke Kakang, sampai saya nyampe ke Kakang gitu. Tadi tuh ya lupa nggak diceritain. Di situ ada kejadian yang menurut saya dibilang lucu, ya gitu ya. Ini kenapa yang tadinya nggak apa-apa, saya juga udah ngasih tahu hati-hati remnya gitu. Remnya itu terlalu bagus gitu, pakam lahnya, karena udah Yang rem digedein depan itu, itu yang ya? depan itu udah gedein. Cuman banyak agak sedikit gundul gitu. Nah pas di sana, pas nyampe ke sana ada yang laporan, Pak, coach, apa Mira? Ini nggak tahu si AA cina pokoknya celana saya jadi sobek sampai sini. Iya, betul yang itu. Tapi tadi siapa yang bawa? Hendy cina, nggak tahu kenapa pokoknya nama tadi. Tahu-tahu ada sobek aja segini sampai sini.
Oh itu teh si Mira teh jadi bukan karena kekurangan celana, memang Bukan. celanana sobek. Karena Kayak sobek. gitu. Nggak tahu pokoknya mah di situ tuh antara Hendy dengan Mira entah terjadi apa gitu Ya, di sini. makanya. Pas nyampe ke Kakang tuh ini tuh sobek sampai sini nih. Tapi tadi kan Tapi celana itu di bawah tuh. di bawah. Di bawah. Di bawah. Di bawah itu teh. Cuma karena tasnya tidak dilengkapi oleh kantong sampah. Nah, itu Basah semua. pakai trash bag. Saya sudah menganjurkan pakai trash Ya bag itu kan. mah ulah akan dibahas. Heeh. Kan kita masih dalam perjalanan. Ah, ada perjalanan. Nah, waktu pas Jumatan itu kan coach udah sampai di GDI ya, tinggal nungguin Heeh, Ropi. tinggal nunggu Nah, kata Ropi. si Hendy itu kan Ropi ketiduran. Emang benar dari perjalanan Ropi kan nggak tidur waktu itu sampai itu sama, soalnya kan sebelum ke Selamat Ropi ngerjain tugas dulu, tugas PKL. Soalnya WFA biar Sebenarnya nanti bukan tugas pas PKL. nanti pas Menghasilkan ini. trip kita tenang. Jadi diletak ada project, dia mah tugas. langsung. Nah, Jedul. setelah sampai di rumah, Ropi kan kata coach kan berangkatnya sebelum Jumatan kan waktu itu. Nah, Ropi udah nungguin, udah pokoknya udah prepare lah segala macamnya, sepatu disiapin, tas juga udah full. Nah, giliran Ropi nunggu si Hendy. Pas Ropi mau nelfon si Hendy datang. Nganter ke HBA. lewat di pinggir rumah. Nek ka mana? Heula nganter ke HBAS. Heula orang kerja gawe cenah rariweuh engke we geus Jumatan gitu katanya. Ya udah, tapi abis itu abis Jumatan tiduran Terlelap lah lah ya. sambil istirahat dikit ya. Ya Pakai apa, kebablasan. tiduran, kebablasan. Itu Masih sana tuh ngomong apa ya? Aduh, Mira, coba kalau Mira yang bawa motor lebih bahaya. Kenapa? Bisa nyangkut dan lebih rep. nah habis itu udah prepare lah semuanya. Ropi sama Hendy berangkat ke GDI. Soalnya coach nungguin. Pas di situ ada Mira lagi nunggu sama si Rido. Soalnya coach lagi benerin motornya itu. Pecah loh itu. Jadi Ya. motor berangkat ke Tasik nunggu hujan dulu kan. Ah, nunggu hujan dulu. Hujan dulu. Sekitar jam 3 lah. Saya juga dalam posisi baru nyampe rumah, tidur dulu sempet sejam. Akhirnya baru kita kumpul jam 4 ya kita. Ya, titik kumpul di Lanut Kita kan, Pak, kumpul di Pom Lanut kan. Dan begitu di Lanut ternyata di harapan Nah, Lanut. enggak, itu tuh ada cerita sendiri, Pak. Nah, ini kan Pak Adi udah nunggu nih di Pom Lanut tuh ada fotonya gitunya. Saya lewat ke situ, tuh nu dihareup. Lain, Pak, eta mah cenah. Lain Pom Lanut, anu dihareup deui geuningan. Oh iya, siap, cik saya. Kirain berarti, saya tahu gitu kan. berarti di dia teh si Hendy teh sok atau Iya. otak mana nyambung ka dia teh. Dia bakal salahkeun. sebagian besar Sebagian besar tuh Dari dia awal ambil. sampai akhir. Hampir 80% lah. Dia banyak andil gitu di sebagian besar gitu. Nanti kita minta tangkapan video khusus tersendiri ya. Ya udah yuk, pas ke depannya perempatan. Udah ya perempatan. Geus Tapi we dia. nggak cik saya masalah lah. gitu. Pada akhirnya saya juga kecewa ada. Mungkin hal menyebalkan di perjalanan. Saya Nah, bilang, itu bisa iya. termasuk hal. saya bilang janjinya di situ, kenapa harus pindah? Maju lagi ke Iya, depan. maksudnya gini kan, kalau kita berhenti di Lanut, minimal kita bisa istirahat dulu, jangan langsung. Kalau itu mah kan posisinya nggak bisa lah. Meskipun ya kalau memang mau berhenti, kita berhenti dulu. Oke, dari Lanut kita berangkat sampai Banjar kan. Ya, sampai Banjar. Terus Aman lah kita ya. Aman. Makan. Makan Karena kan dulu. pikirnya gini, teman dari Karang atau dari Sukaraja itu pasti lapar. Saya aja yang Dari dari Tasik. Tasik aja tetap dalam posisi di Majenang atau misalnya perbatasan itu udah dalam posisi lapar gitu. Akhirnya kita makan. Nah, cuma ada satu nih yang nggak makan gitu ya. Nah, itu yang Ada dibaca satu Ropi yang itu. sama. Dan saya tanya waktu itu teh, udah pesen belum? Enggak ah. Cen. Loh, kenapa udah makan dulu kita? Oh, kesini. yang nasi goreng itu? Enggak ah, Cen, aku mau diet. Di garis bawahi, diet mau ke gunung kok diet gitu kan. Iya, Saya bingung di situ. Ke gunung kok Nah, diet. itu harus kasih tahu ya buat Next trip. siapapun. Heeh. Malah sebelum berhenti itu kan ada drama lagi sedikit yang ada ini itu langsung Maju. Iya, maju. Terus Ropi kejar, dikira Ropi itu Salah jalan gitu? Oh, iya. pada mau makan anjir kata ini. Kirain salah jalan gitu. Nah, Jadi itu mana mah Denny? memang Bisa di ceritanya belakang. karena kita berhenti di itu yang Pak Bayu lagi packing masalah kantongnya yang di perbatasan antara Jawa ke Pangandaran kan, di perbatasan Banjar pom bensin. Posisi hujan ya kita berhentilah merokok segala macam. Cuma di situ memang posisinya kita sudah dalam posisi harus Iyalah, makan, harus makan, Ya, harus ngisi diisi, energi. Karena isi energi. Soalnya Kalau udah habis kita nggak juga. makan ya Nggak fokus nanti ke depannya. nggak fokus. Iya. Tantangan kita kan sebenarnya kita nggak tahu nih jalur Salem gitu kan. Nah, itu. Kita makan dengan minimal dengan makan asup angin teuing. Betul, betul, Nah, betul.
berikutnya ada setelah juga yang makan, masuk tadi angin kan gitu. ada yang nggak makan dengan alasan Nah, diet. Nah, gitu. tapi pada akhirnya dia sadar di akhir Nah, betul. nggak bisa kamu naik gunung diet Diet, nggak bisa. Nggak bisa. karena nanti juga turun sendiri. Orang Nanti yang juga hipo turun aja sendiri, ya. sama rangernya disuruh bawa logistik, berarti emang harus diisi. Iya benar. nah itu jadi pelajaran betul. Tapi sebelum kita makan dulu kan di perbatasan. Kalau nggak salah kita terpisah ya. Sedikit, Banjar. sedikit, Sedikit ya. sedikit beda terpisah. beda jalur Iya, Beda jalur. ya sebetulnya beda jalur mah hanya karena isi bensin dulu Isi ya. bensin dulu, isi bensin dulu. Cuma kita berhenti sampai kita di perbatasan kota Banjar ya kalau Iya benar. terus ini nggak usah diceritain gitunya mah Masih aman. aman kita makan habis makan mungkin akhirnya juga makan juga ya Iya. Makan di situ juga. saya mikir, Cip. beda Yang nih namanya kedekatannya ikut makan gitu ya Tapi yang maunya tuh deket topi gitu maksudnya teh, gitu gitu. gitu Ya, itunya ke Ropi gitu. mungkin karena dari awal ternyata sudah ada drama Nah, tidak Oh. jadi akhirnya percaya pada Rofi Oh. tapi kan itulah skip lah ya skip. Endingnya akhirnya juga kita jalan Set gitu. Jadi ada terus kita tanda-tanya. ambil jalur kemarin tuh ambil jalur Salem saya juga baru tahu jalur Salem tuh ternyata bisa tembus Ternyata Yang oh ya. ternyata dramanya adalah kita salah Jalur. jalur yang harusnya kita ngambil jalur provinsi kita nyampe jalur Kabupaten. sampai tragedinya kita melewati jalan baru tapi longsornya Longsor Jalan dan baru buntu tapi sebenarnya. longsor dan bahaya sebetulnya Bahaya. apalagi kalau memang motor kita nggak fit ya saya kan nggak tahu ya tadi Hmm. kan dibilang remnya segala macam ini saya bawa teman-teman ke jalur itu aman nggak gitu kan tapi ya Ikal nggak ada masalah ya bawa motornya Pak Bayu ya masih Aman ya, ya. aman ya. Aman. Motor itu masih aman ya waktu itu ya. Masih Heeh. aman. Ya. Nggak aman juga. Nggak amannya gini, pas Ikal bawa handy gak naik tuh di situ tuh. Oh, pas tanjakan. Itu Ah, tukeran kan itu tukeran tukeran. Nah, sebenarnya yang tukernya itu handy ke saya. Nah, dari Barang. sana mungkin atau berat atau gimana, tapi lihat handy nggak berat-berat amat gitu ya. Tapi pas beres ke Salem, jedak di sana. nah itu kejadian kumaha carita nah bisa bocor akhirnya kan kita putar balik nih lanjut Tal cerita Sampai mana tadi? Pak Bayu cerita yang itu Yang ban meledak. ban meletus Ban meletus itu. ya akhirnya kan kita putar ambil Salem emang agak jauh Di ya Salem. Dari sana kan Ikal, ya udah Pak, tukeran aja biar carrier ke Ikal, cenah. Iya jelema cenah kadiekeun. Tapi kata Handy. Ya, tapi karena kata jalurnya makin naik makin tinggi. Tadi kata Pak Padi, dasa berat kene carrier cenah jeung jelema teh. ya itu makanya ya itu kan kebetulan aja kita punya satu space yang kosong lah ya satu space motor yang kosong akhirnya kita bisa apa namanya bisa membagi personil lah nah kalau memang dari awal saya merhatiin semua detail sampai ke motor pasti saya minta cek semua karena saya sendiri intinya gini lah kalau udah mau perjalanan itu tanggung jawab pribadi Iya. kecuali misalnya dari awal Ikal sama Rofi misalnya mau pinjam segala macam kan harus dicek gitu. Makanya ketika kejadian ban bocor Nah, ya ini kan kalau Pak Bayu udah nggak aneh dengan saya udah pengalaman udah biasa cuman ceritanya gitu. kumaha eta bisa bocor Nah, ya. itu Pak, sebenarnya si motor tersebut satu hari sebelum pemberangkatan itu keadaan prima. Benar. Prima. Soalnya saya mencoba motor tersebut dari sini, dari rumah ya, Sukaraja ke sana. Wah, saya mau coba dulu lah biar nanti enak. Gimana sih Ban? Itu juga saya nggak tahu ya Pak. Soalnya satu hari sebelum pemberangkatan itu motor prima lah, nggak ada kerusakan apapun gitu. Intinya itu ya. Cuman pas hari H-nya tiba-tiba si bearingnya pecah, Mungkin si rollernya tersebut pecah, udah diganti, oke aman, berangkat. Pas pergantian handy ke motor saya, kita kan turun lagi tuh ya, menuju jalur Salem gitu. Nah, pas di sana saya ngikutin Pak Adi di belakang. Ngikutin Pak Adi, enak lah pokoknya. Nanyak dikit, jalan agak berlubang dikit tuh, jedak gitu kan. Pas belokan, set, kok perasaan aneh gini. Pas belokan kenapa? kadang handy ya tadinya Pas belokan teh, kok jadi melebar gitu. Kayak slip. Pas belok gini teh kok, wih kok gini gitu kan. Mungkin jalanan licin. Nah itu aja sih, pas itu jalannya licin.
Udah gitu pas di belok ke sini goyang. Wah, gak beres ini mah. Akhirnya nyari bengkel. Enggak apa, udah gitu tuh kan dilihat, wah ini putus. Gimana nih? Datang si Adit. Nah, datang si Adit. Dit bisa bertiga? Boleh Pak. Cenah. Ya udah. Di kesana dulu, ke Adit dulu. Saya sendiri gitu. Nah, nyari tempat tambal ban. Saya susul lah merekanya si Adit. Nyari di situ. Pak Adit balik lagi, ketemu lagi, nyari lagi di sana. Pas lihat ke belakang, padahal saya kan bannya dalam posisi ban bocor, pasti pelan-pelan dong. Tapi si Adit nggak kelihatan. Kemana ini si Adit? Si Denny kemana ini kok nggak ada? Saya sambil pelan sini, sampai yang ke ada tempat tambal ban. Tapi orangnya nggak ada. Ada orangnya maksudnya, cuman yang si tukang tambalnya nggak ada gitu. Tukang tambalnya ada, ditanya ke belakang. Si Adit baru muncul. Dit kemana heula? Cek Denny teh. Pak hulu ngagorolong. Maksudnya, oh helm kenapa ngagorolong? Helm nu saha? Helm nu si Ido anu diwanya ku si Adit. Oh iya yang itu. Gitu. Udah gitu teh. Berarti tapi kan bertiga cik satu si Hendy. Kenapa pasti dari Haikal ke saya bannya bitu, pecah di jalan. Terus saya ke Adit, ada yang lain juga. Helmnya yang Iya, jadi artinya si Sakadang Hendy teh membawa sesuatu ya. Nah, itu. Saya dulu itu Termasuk ketitipan sesuatu. Nah, berarti nu katitipan telain orang hungkul. Sampai pulang pun juga harus bertanggung jawab. Termasuk kayak cerita terakhir. Anu fanbelt. Panbel ya kan. Aduh. Ya prinsipnya ya mungkin mungkin lah itu kita akhirnya nemu bengkel. bener bengkel. Tapi di sana kita masih positif gini aja Pak. Itu cuma kejadian ya. Kita tidak ada yang tahu, yang wajar aja mungkin jalannya jelek atau gimana ya Pak, pecah saya begitu. Cuman yang saya pikir pas sampai di base camp tuh kayak gini. Tapi kalau dipikir lagi tuh kenapanya? Setiap perpindahan anak ini, cik saya. Asli. Setiap perpindahan anak ini Asli ya tahu orang. ada sesuatu yang terjadi. Pasti ya tahu orang gitu. Pasti. Kenapa pas anu bogoheun ka si eta. Digana. Ngan teuing di jalur mana? Nah, kayaknya gitu. Oh Iya iya, kan? sempat Kan ada orang tua siswa, Pak. Saya sebelum pendakian. Bapak kayaknya mau ke Selamat ya? Oh iya. Cuman saya bingung, Pak. Bu, kayaknya mau ke Permadi Guci deh kayak gitu. Ya, Pak, jalan sana saja, di sana banyak-banyak yang cantik penunggunya. Wah, mungkin Penunggu mungkin dalam Ya. tanda kutip. seperti itu. Ya, Kayaknya apal di mungkin mana manehna? Apal di mana manehna? anaknya Indigo, Pak. Oh gitu. Anaknya Indigo, dia bisa meraga sukma, bisa keluar gitu. Oh gitu. Jadi kata dia, Kata dia, Kata udah anaknya. ke Permadi Guci aja. Kalau misalkan jalur lain agak sedikit berbahaya. Kalau ke sana mah aman, cuman penunggunya yang cantik-cantik katanya gitu. Mungkin suka sama Hendy kan? Jadi udah ada kode alam dari Ada kode alam dari sebelumnya. kode alam dari sebelum. Mungkin harus nanti Ikal harus Pak Bayu bikin podcast sama si ibu itu. Iya. Cerita ngobrol bawa Hendy, bawa Mira di situ. Ya, nanti kita akan itu khusus podcastnya silakan aja. Oke, nantilah kita itu buat Nah, lagi. itu kan sebagai Eksklusif. bukti konfirmasi ya, Bu. Hmm. Apa sih sebenarnya yang dilihat oleh anak ibu? Iya, biar lebih jelas. Dengan- Oh, kalau nggak salah ada WA-nya saya. WA-nya juga ada. Ya boleh nanti di Nanti WA. sambil di screenshotan gitu ya. Bu, Ibu kira-kira dapat informasi apa nih untuk apa misalnya kejadian kita gitu kan? Kalau kita sih kok bisa tahu A B C gitu. Oke, lanjut lah. Memang sebetulnya jalur Permadi Guci itu cantik Emang cantik. sekali. Cantik Karena sekali. ada sungai, ada segala Ada air macam. terjunnya. Cuma kalau gitu lah. Ada. kalau tanda kutip misalnya ada orang merinding. Ada yang akhirnya dia Iya. ditinggal untuk mencari sesuatu, ya kita nggak ini. Kalau ini kita belum bicara perjalanan, kita masih perjalanan menuju ke sana lah. Ya, masih menuju. trouble-nya Belum kita sampai tadi belum sampai ke base Di camp ya. salah satu desa Baribis itu kita akhirnya dapet lah tambal ban. Kita Nah, bahkan itu. kemarin di sana kita dikasih Dijamu. suguhan lahang suguhan. juga. Kan Minuman lahangnya tadi. dibawa ke puncak Iya. dia. Iya, benar. Itu ngebantu banget Pak, serius. Stamina naik. Itu lumayan lah di saat kita lelah perjalanan juga. Agak seger lagi. Emang yang agak bukan ini ya, ketika kita perjalanan itu kita fit semua ya. Fit, Nggak ada fit, yang fit. capek Nggak ada, seperti pulang kemarin. Kalau Nah, kata itu Adit, mungkin- Cuma akhirnya kita terpisah.
yang satu ke atas, yang satu ke tengah. Nah, ya. Jadi sebenarnya ketika kita istirahat di pom bensin Bumi Ayu, kita di situ terpisah. terpisah. Kumaha caritanya itu bisa Nah. kepisahnya. Kan waktu Asli itu orang bingung. saya yang Soalnya duluan. 3 motor ke kiri, 3 motor ke kanan. Nah, gini Pak, waktu itu kan saya yang duluan, yang Padi di belakang ikut. Nah, saya tuh pelan ngasih itu tuh maksudnya apa? Ini kode. Ngasih kode tuh mau ke sana gitu Pak, belok gitu Pak, maksudnya belok. Tapi Pak Adi sama yang lainnya lurus. Waduh, lurus gimana ini sih saya tuh gitu. Saya sempat ngejar Pak, cuman nggak kekejar. Waktu itu teh cuman nggak kekejar. Aduh, Banyak gimana mobil ini? juga. Mobilnya gede-gede kan Pak waktu itu. Benar, Nah, benar. gede-gede. Emang jalur itu ternyata jalur lintas barang-barang. Jadi Iya. makanya Google itu ngarahin ke jalur buat Paling cepat. motor tuh jalur kosong. Masalahnya ya, kita ketika ngambil jalur ini sampai kesesat. Pakai Oh, GPS ini. kesesat oke. Terus juga pakai Masuk ke GPS-nya. jalan irigasi. Nah, naonan ke jalan ieu mah nya ke jalan Nah. Guci cu urang teh. Masa ke jalan Guci mas sampai ke jalan irigasi? Urang Iya, wae benar. asa Kan- nggak mungkin. Saya tuh waktu itu tuh pas tambal ban tuh ngobrol sama yang tukang ban. Pak, kalau misalkan jalur ke Guci, yang enaknya tuh kemana biar cepet sampai gitu saya. Ka Guci mah, kieu we, cenah. Nanti dia beres ka Bumi Ayu jalur ka Tonjong, cenah. Kayak dari itu ka L8 negara gitu apa yang namanya. Nah dari sana belok ke kanan, dari sana lurus aja terus. Iya, Pengkolan nggak lurus, Pak. Ente mengkol cenah pengkolan mah siap. Lurus terus, nah nanti langsung keluar dari Guci, dari bundaran yang itu. Nah dari bundaran tinggal naik ke atas ke Guci. Oh gitu. Jadi memang sebetulnya kita tuh lucu juga. Kita tuh daerah Sunda oge gitu. Iya. Tonjong, Bojong. Iya, Iya. Bantar Kan Kawung. lokasi- Kan itu lokasi- Sunda-Sunda kene. Lokasi orang teh sebetulnya Permadi Guci itu di Bojong gitu tuh bahasanya tuh. Jalur Bojong. Kan kalau dari sejarah kerajaan tuh Brebes Jalur sama kene. itu teh masih ke daerah Jalur Sunda kene. gitu kan. Ya memang menariknya kita terpisah. Kita yang sebenarnya agak berat ya kau ya. Ternyata jalur orang naik deui. Begitu ke OGWC Guci tuh naik lagi sampai wah anjir tanjakannya luar biasa ya. Nah, Sampai nggak yakin juga kita bisa naik. Akhirnya kita naik, selesai, terus ketemu di jalur udah masuk Guci ya. Masuk Guci. Begitu udah masuk ke jalur Guci udah aman lah, kita merasa aman dan ya perkiraan kita sampai jam 2 ternyata sampai base camp jam 4 teh. Jam nah itu 4. yang saya kira tuh Bapak sama Ropi teh udah duluan. Soalnya udah ngasih map. Nah, pas Enggak, kita tuh waktu di Alfamart kita berhenti dulu lama kan. Iya. Saya mules. Tapi maksudnya kan gini ya, Bapak kan dengan cepat waktu itu, saya belok. Belok tuh lama. Soalnya, Den, coba hubungi yang lain udah nyampe mana gitu saya teh. Nyambung sama Heka kalau waktu itu lah. Denny. Tapi itu tuh WA-nya. posisinya kita tuh bukan di Alfamart ya kehubunginya ya. Pas begitu udah lepas Alfamart bahkan. Oh, berarti saya udah di atas itu lama gini nunggu. Ya udah yuk. Kata Haikal itu kalau dari jalan sana bisa ya udah lanjut aja ke sana gitu kalau nggak salah. Nah, Ya, di emang gitu akhirnya grup. kita mules dulu tuh di Hmm. Alfamart. Posisi Berhenti jam istirahat. 1 udah capek lah sebenarnya. Iya, Kalau yang memang- belakangnya juga yang dibonceng agak-agak. Yang dibonceng Gimana maksudnya itu? sasarean. Yang dibonceng sasarean tuh tuluy. Enggak, kalau yang dibonceng saya itu beda lagi. Ya gimana? Asa mending kena jeung di imah cenah aing. Daripada kikieuan kan dia pengalamannya gunungnya bukan gunung yang kayak langsung survival banget, dia langsungnya gunung Oh iya wisata. benar Ya, waktu itu kan benar. Di Bandung juga ikut ya, ikut Gunung Putri yang ada Benar WC, benar pokoknya. kayak gitu. Dan Itu itu apa lo nya bahwa di Permadi Guci teh aya WC, aya musola. Iya, makanya prepare-nya barangnya itu sedikit. Nah, makanya Padahal dropin ya aja. itu mah intinya kita tuh memang kadang perlu explore atau review dulu video-video yang berkaitan dengan gunung Erket Nah, Merpati. Tapi kalau kita saya mah pasti kalau gitu saya dulu. punya prinsip ya gunung-gunung. Iya. Artinya kita sudah siap udah survival. siap gitu. survival. Nah, kalau Ya dia enggak. ketika Pade kebetulan dapat sama saya di bawah dapat jalur baru. dapat itu ya, dapat apa namanya? Dapat ada WC, ada musola. Itu Poin plus kita iya, bisa poin plus, bisa benar, lebih dekat dengan Benar, Tuhan benar, yang benar. Malah di Maha Esa. pertengahan jalan itu tes Sinta yang dibonceng sama saya. Dia hampir ngasut saya anjir di pertengahan jalan. Gimana Pi, gimana? Pi, pulang aja Pi, ke Tasik aja Pi. Hah, ke Tasik? Anjir udah di tengah jalan gini ke Tasik teh gimana? Ya atau udah mendingan di imah orang mau mending kena nyeblak cenah. Daripada Oh ada pertanyaan Pak, ada pertanyaan menggelitik kayak gini. Pak Bayu gini ya Cena, nanti teh kan kita tuh di sana tuh gimana Cena? Naik teh oke, simulasinya kayak gini ya Bu Sinta. Jadi Oh iya benar. saya teh kan ini Pokoknya dia detail banget dah. Jumat
kita coba liatin videonya. Jumat kita sore berangkat habis asar. Sabtu kita naik. Nah, Minggunya kita turun. Nah, udah gitu. Oh, jadi Sabtu sore kita udah balik. Hah, gimana maksudnya? Sabtu sore. Jadi kan ke puncaknya tektok, Cen. Gini loh, cerita gini loh, Bu Sinta. Jadi kita sampai sana tuh Sabtu tuh paling Sabtu juga asar nyampe ke camp area. Nah, dari camp area di situ kita bikin tenda, kita masak-masak dulu, istirahat dulu. Nah, nanti esok harinya, cek saya teh subuh harinya, kita naik summit gitu. Dia gak tahu summit kali ya. Jadi Ya, summit balik lagi kita pulang. Oh iya Cina, jadi Sabtu sore kita udah balik lagi ya? Nggak gitu maksudnya cek saya. jadi Bu Sinta Kan itu tektok Cina. ya, jadi Bu Sinta itu kayak pemula ya, baru masuk ke gunung Pemula. gitu. Jadi kebayangnya orang mau pemula sekian orang langsung naik puncak atap Jawa Tengah. 4 orang kalau nggak salah. Enggak, Oke, kalau kita kalau si Adit mah tadi udah biasa sih. Oh. udah sampai base camp, akhirnya kita tidur jam 4. Hmm. Jam istirahat, kita sepakat paling cepat kita mulai jam 9. Jam 9. Ternyata Ngaret lebih juga. cepat lagi. Jam 8 kita Jam udah 8. pada bangun, sudah pada siap-siap, udah pada bahkan ada yang udah mandi segala macam. Mulailah pendakian. Ketika mau keluar base homestay, kabut. Kabut. Oh iya, saya juga belanja. Terus saya Kita bilang ke belanja, Pak Bayu, belanja. cek dulu ke depan, apa sih udah motor udah siap atau belum gitu kan. Ternyata ada informasi motor Udah ready. ready, informasinya kan nggak bisa sampai pos 1 kan. Ya, Masih ingin sampai pos 1. nggak bisa Yang sampai ojek. pos 1 Ya, yang akhirnya. ojek. Nah, ini udah kita udah masuk sesi pendakian ya. Tapi sebelum itu kita beli logistik dulu ya. beli logistik udah itu mah. Terus Habisnya pagi-pagi kan. Ya, yang pagi-pagi yang nggak disangka itu kirain kita semua naik ojek, ada 2 orang yang nggak Nggak. gitu. Ya, yang enggak. Ya itu sebetulnya balik lagi bahwa kita nggak bisa memaksakan. Iya. Kita menghargai lah putusannya seperti apa gitu. Karena Cuman ya, kita nunggu aja di atas. tapi ya akhirnya kan kita berangkat bareng juga. Bareng juga. Nah, Ternyata kan- kita pas mau berangkat dia datang. Kan mungkin mereka tuh ngepur ya. Ya, Ya lanjut, Pak pemanasan Kaikal dulu ya. nih, kita ngobrolnya lebih ke teknis perberangkatan kan, karena Ya berangkat tadi Kakang belum cerita gimana ada hal menyebalkan apa nih dengan membawa handy ini. awalnya kan sendiri, awalnya berdua jadi sendiri. Gitu. Nah, awalnya Iya. kan berdua sama si Sama si Mira. 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 Berat di Reptil kita kan ya kalau guys. Mira. Ya, itu tuh rolling tuh di mana ya, Pak? Di Itu pas sebelum masuk Banjar, jalur di yang Banjar. Sebelum makan. Banjar ya? Banjar. Iya sebelum makan ya. Ya sebelum makan. Belum makan kan? Sebelum makan. Ya, pokoknya orang mah akhirnya kan prinsipnya bahwa Ikal tuh sendiri kan akhirnya kan. Iya sendiri. Sendiri bawa Sampai- carrier, bawa iya. segala macam kan ya. Ada 3 keril di motor. Nah, seberatnya sih tuh bawa carrier kayak motor teh. Waduh, Cangkelnya. cangkel. Lebih ke ini sih. Menurut saya lebih ke bahaya bawa keril daripada bawa orang. Soalnya kalau kerilnya otomatis kan kerilnya berat, kalau ada apa-apa amit-amitnya di jalan, kita nggak bisa mengkondisikan kitanya harus gimana. Jadi kalau bawa keril misalkan kalau ada apa-apa udah jatuh sama keril. Oh iya sih, soalnya Iya. benda mati ya. Posisinya mati, benda mati, berat juga. Ya, artinya ada tugas berat lah bawa carrier, termasuk ketika di akhir si Hendy mau motor mau carrier bocor. Dan kalau ngitan kayak teman dibahas. Kita lanjut ke poin terkait dengan pemberangkatan. Iya, pemberangkatan belum. Akhirnya kan tadi kata Pak Bayu ada 2 yang nggak pakai ojek. Nah, kita ketemu dulu nih sama yang baru di pas begitu nyampe ya. Iya. Ketemu sama yang baru Hakim lah. Hakim. Dari Tangerang, akhirnya kita kenalan, gabung. Jadi kita genap 12 orang kemarin 12 orang pemberangkatan. pas Pemberangkatan 12 yang nggak boleh orang. ganjil katanya. Yang katanya begitu cari informasi nggak boleh ganjil. Nggak boleh ganjil, ya. ternyata kita pas 12 Padahal- orang genap. Saya nggak mikir ganjil genap segala macam, Iya. udah bukan di Jakarta kan. Nah, benar. Kita di Kita di Jateng gitu. Tuh, Cuma Betul, ketika- betul. Saya nggak tahu ya, apakah mungkin dari base campnya udah konfirmasi buat dari Tasik 11 orang, Oh iya. udah dikonfirmasi. Enggak. Belum. Belum. Kebetulan deh itu. Kebetulan ya. Enggak, jadi pas saya ke sana tuh memang Hakim itu udah nyampe duluan, ada setengah jam lebih dari kita katanya gitu. Pas nengin dia kemudian boleh ikut nggak? Cina. Dari mana? Dari Tangerang. Oh, kita dari Tasik juga sama-sama Jabar lah ya. Cina. Boleh ikut ya? Boleh, silahkan sih gitu. Udah tapi gitu. Pak, sebelum ketemu itu apakah si Hakim udah melakukan registrasi? Belum. Dia lagi ngobrol aja. Bener-bener baru di sana. datang. Jo. Soalnya posisinya kita kan
Kos kita dulu juga yang nyampe datang. sama ojol di Sekarang sana beres. Udah sih katanya. Belum. Kan kalau mau gabung, oh ini berapa orang? Ya saya bilang aja 11 orang. Jadi 12 sama A mungkin kalau mau gabung gitu. Ya udah. Kita regis aja yuk duluan. Emang yang lainnya kemana? Oh masih ada dalam perjalanan mungkin sih katanya gitu. Ya udah sambil nunggu jadi biar enak kita regis aja. Registrasi lah gitu di situ gitu. Jadi pas rombongan Pak Adi datang kita udah selesai sebenarnya. Udah gitu, Siap, ya. udah gitu. Si Adi nanya ini homestay-nya di mana? Terus parkirnya di mana? Gitu. Kemudian oh homestay-nya di belakang di sana. Jadi mau di homestay nggak di sini? Di homestay atuh Pak, cik di sini udah tiris gitu kan. Ya, karena di video yang kita pernah tonton, kita nggak tahu bahwa ada tempat yang seperti Homestay. Ada Iya. memang informasi homestay untuk cuma dibatasi mungkin Iya. ya, 1 rumah, 2 rumah dibatasi. Tapi pas dilihat saya pas ngecek ke bawah ya Pak, pas lagi logistik itu sampai ke warung situ ada apa dijadiin homestay. Ya banyak, Oh, banyak. banyak. Sebenarnya itu homestay di belakang juga ada Ada homestay. 3 sih. Cuma karena kita istilahnya 11 orang, ya kita kena masuk ke homestay-nya Bang Jay. Ya benar. Homestay Bang Jay dan memang worth it lah. Worth it lah. Worth it banget. Worth it banget itu homestay. Jadi Enak, ketika enak, kita enak. istirahat Enak. segala macam, musola ada, WC banyak Iya. gitu. Jadi Warung juga ada. kejamin lah gitu. Jadi itu emang enak sih. Enaknya emang yang kita butuhin tuh selain tempat hanya untuk tidur tapi memang kayak MCK dan sebagainya itu emang butuh banget gitu. Soalnya Ya, pasti lah. sebenarnya kan kemarin pilihannya gini, kita mau istirahat di SPBU atau di homestay. Cuma saya feelingnya dari awal udah homestay. Ya Kita hanya istirahat saja homestay. kita keburu aja gitu. Yang Hmm. tadinya targetnya jam 2 ternyata sampai jam 4. Jam 4 gitu. Dan saya pas regis, Pak boleh regis sekarang untuk besok. Besok kapan kata hakim? Poe Senin. Cen. Hari Sabtu. Ini kan Ini. udah Sabtu. Oh, nanti buat nanti buat nanti. Ya akhirnya kan cuaca sebetulnya pagi itu bagus sebetulnya, nggak terlalu ini. Bahkan ketika saya ngambil barang-barang di motor pun terkabut. Iya, Tapi begitu kita berangkat kabut. kabut. Akhirnya kita naik Heeh. motor ya, naik motor Bener, terus bener, cukup lama juga kita di pos gerbang pertama. Tapi Gerbang sahdunya base camp. sebenarnya di sana loh, Pak. Jadi pas di pintu rimba tuh kabutnya datang. Kabutnya datang kayak background kita gitu di belakang. Tapi ke muka kita jelas. Maksudnya nggak ada di kamera tuh nggak ada. Halangin. Di depan kita nggak ada kabut. Kabutnya di belakang. Ya itulah ada poin-poin yang bisa kita apresiasi lah, karena dalam artian kan kita juga pagi-pagi harus memastikan dulu nih. Ya kalau perlu kemarin sebetulnya di pagi-pagi itu ya bahasa si Sinta nggak bawa apa-apa itu saya akan marahi sebetulnya kalau memang kita mau briefing Iya. briefing Barang. barang. Ya, benar. Hanya cai-cai wet nggak mau bawa gitu ya, Iya. seperti itu ya. Saya sebenarnya nggak mau lah. Seringan apapun harus bawa. Istri saya aja Bawa. waktu ke Sumbing itu, Bapak itu bawa apa aja ditaikin segala macam. Saya nggak peduli. Yang penting kamu bawa. Nantinya jadi saya double carry, urusan nanti. Iya. Nah, prinsipnya kamu harus bawa beban apapun yang sanggup kamu bawa. Jadi Nah, makanya gitu. kalau yang ke depan tuh kalau cewek-cewek yang istilahnya manja kayak gitu, mikirlah gitu. Harus dibawa mikir dulu gitu. Iya. Ya kayak saya nggak menyalahkan mesin Iya, iya. Mira ya, cuman Iya, Mira aja gitu. Saya nggak misalnya di tengah giwing tasnya Mira, tapi kayaknya lebih berat dia, ya kan? Tasnya Mira berat kan? Berat. Saya Berat. soalnya yang double carrier-nya. Iya. Berat itu juga. ada isinya, Pak, ada kan? isinya. Ada kayak ada bajunya yang basah, Iya. sleeping bag-nya yang basah. Ada Kalau isinya. Cuma saya cuma lebih- cari tanah, ketika kita packing, semua packing kan sudah dibilang. ya kan? Udah, sama Bahwa- saya udah. bahwa baju harus diplastiki, Nah, sleeping bag harus dipakai. Terus pas pembagian itu gimana tuh? Pembagian Padahal kan logistik ngomong juga bahasa ieu mah di warung eta teh aya loba segala macam. semuanya ada. Kenapa flashback bisa ada. ngeyel gitu tah si Mira? sifatnya kali. Bingung Enggak, juga itu. pasti kan perlu dikasih tahu dulu. Sebelum balik lagi nih di rumah saya nih Pak. Hmm. Di rumah saya packing paling terakhir. Oh ya, sebelum kumpulnya- berangkat saya masih packing. Sengaja saya packing di depan anak-anak supaya anak-anak lihat. Begitu saya packing, semua baju saya masukin ke plastik. Saya sengaja di depan mereka itu Ngasih pembelajaran. tahu. Jadi Bahwa ada saya- edukasi di situ. Kalau packing carrier itu harus gini. Barang yang misalkan Padahal IKT bawa ultra Ultralight. lightnya lain carrier bener. ya jadi saya tuh
secara tidak langsung 2,6 liter. secara tidak langsung ngasih tahu bahwasanya kalau packing itu harus gini, barang yang misalkan kita pakainya nanti pas di area camp kita taruh paling bawah, Bener. gini, saya udah kasih tahu, udah diliatin, cuman saya nggak ngobrol, cuman saya kasih lihat aja cara packingnya kayak gini. Mungkin mereka apa ya, Antara kaget dan ini. antara kaget mungkin gimana. Tapi balik lagi ya, ini bukan mengkoreksi atau segala macam, bahwa edukasi terkait dengan itu harus dikasih tahu. Maksudnya kalau saya diberikan kesempatan harus menjelaskan, mau di grup ataupun pada saat awal atau pada saat repacking, itu akan kita kasih tahu. Cuma kemarin memang posisinya udahlah saya fokus ke diri saya sendiri, tidak ada nih obrolan pembagian logistik betul, segala betul, macam, karena yang saya tahu ya logistik ini saya percaya Pak Bayu. Kan mungkin biasanya Rofi, atau juga segala macam. biasanya juga terapi lah gitu ya Pak Ibu ya. Kalau misalkan air nih ya udah nih, kamu bawa 2, ini satu gitu kan, seperti itu. Kemudian saya juga pernah kan waktu di podcast yang malam itu, sebelum naik saya selalu ngasih edukasi. Cuman waktu itu saya tanya, kamu suka naik gunung emang mau ikut gitu kan? Udah Pak, udah Pak, kemana aja, ke perahu, ke sini. Oh ya udah, kalau udah biasa naik gunung berarti udahlah ya, ngerti lah gitu maksudnya. Kan gini kan, saya bilang di WA grup, saya bilang ini musim hujan, saya ketemu dengan Pak Bayu itu di waktu hujan, pada saat ngiuhan. Saya nggak peduli teman-teman yang ikut ini harus siap dengan kondisi hujan. Paham nggak maksud saya di situ kan? Artinya, udah saya itu. bilang semua apapun barang itu harus masuk ke dalam plastik yang bisa melindungi. Dari Karena apa? luarnya. Ketika basah lebih berat bebannya. Iya. Sebetulnya. Yang berikutnya adalah kalau musim hujan berarti harus double. Saya bilang gitu kan. Double, benar. Kalau pakaian harus 2, minimal 2. Itu kan dibahas juga di grup. Itu sarung sama tangan, kalau misalnya ada sarung kaos kaki, sarung tangan harus 2 juga, jangan 1-1. Nah, artinya sebetulnya itu harus, kalau bahasa harus dipinkan di dalam WA-nya harus ada gitu. Cuma prinsipnya ketika saya udah menjelaskan, kayak rasanya udah dibaca semua gitu. Iya saya Bahkan juga saya udah kan baca. sampai di malam kedua itu yang kita tidak semua, saya minjem baju Rofi, celana teu make naon gitu. Artinya apa? Ya saya juga dalam mengakui dalam posisi salah. Karena apa? Ketika turun pas waktu penjemputan Mira itu turun, saya pede. Saya nggak pakai celana apa? Jas hujan yang saya. Ternyata kebasuhan. Mau bingung apa-apa, yang penting untung saya masih punya sleeping bag yang masih kering. Iya. Nah, itu mungkin salah satu pembelajaran pada saat awal itu kita evaluasinya mungkin kurang ini ya, kurang prepare-nya. kurang check and recheck lah Nah, itu. tim gitu. Karena memang sebenarnya kalau yang seperti itu mah pribadi juga harus bisa udah tahu lah. Ya, sebenarnya makanya gitu. kan saya ketika ditanya ini siapa aja yang udah naik, siapa yang belum, misalnya kayak si Sukma, terus si Denny, terus si Kalau Rido, Denny Adit, Hakim aja sebetulnya kan ketika saya temenin, Kim kenapa? Ini Pak merasa berat gitu, karena dia kan gini, dia yang sewa tambahan tenda sama LED segala macam, tapi dia nggak ngomong. Kan ya, kita kan nggak ada ngobrol. Ini tenda satu lagi mau dibawa siapa gitu kan? Nggak ada yang ngomong. Ya akhirnya begitu di jalur yang setelah air terjun itu dia merasa tidak kuat, udah saya bilang, udah keluarin aja, gitu kan. Saya rasa ada lagi orang yang sanggup. Ya, saya begitu cari Ikal, cari siapa? cari Denny. Sukma Denny. Sukma Denny ya. Artinya kan saya nggak pernah, istilahnya dari awal pendakian saya nggak pernah kenal. Saya kenal tuh orang-orang yang sudah saya tahu gitu kan ya. Yang pernah. Rofi aja sebetulnya saya tidak akan bebani, Iya. gitu kan. Sebenarnya ini Rofi harusnya di Pangradinan ketemu nih. Gitu, nggak dibebani, cuma karena saya nggak tahu seberapa, kalau saya melihatnya seberapa kuat gitu orang yang saya bawa. Kayak saya bawa grup 4 orang yang naik ke kawah saat itu, saya tahu siapa yang kuat, siapa yang nggak kuat, gitu kan. Bahkan ngomong didinya sebenarnya guide porternya saya gitu didinya. Gitu. Kalau berbicara porter, saya porternya, karena mereka nggak bawa apa-apa sebetulnya selain beban air. Bahkan ada yang bawa air aja nggak sanggup, gitu kan. Udah dibagi-bagi. Udah dibagi-bagi. Udah dibagi-bagi. Cuma ya, Ini yang 2, ini sama ini ya. Iya. Iyahnya aja dulu. Iya yang bawainnya orang lain maksudnya gitu. nah, itu kan maksudnya dari situ ketika tenda tadi akhirnya
kita pisah, Oh, iya. kita ini Hmm. di packing. Sebenarnya kalau misalkan dia tenda itu kan tenda untuk kelompok kita juga ya. Ya harusnya jangan ada yang keberatan gitu maksudnya. Enggak, itu kan hakimnya yang merasa bahwa Iya, dia yang maksudnya. beli, dia yang ini harusnya. Ya seperti itu. Kalau maksudnya. dia yang dia yang sewa, harusnya Harusnya ada yang lain yang bawain dong lah. Cuma ya gitu. memang karena dari awal kita tidak Miskom. repacking, tidak briefing Iya. repacking gitu. Kemudian dia juga Berbicara. tidak berkomunikasi lah gitu. Ya dia enggan karena Iya. dia ikut. Heeh, Iya, gitu. miskom. Maksudnya Dia maksudnya kan. kalau kita ya itu ya kita harus peka lah dengan orang-orang yang Nah, baru. waktu itu juga sebelum itu kan awalnya sama rombongan saya ya, hakim itu. Dia tuh, aduh saya cina ini ketarik ini cina, kayaknya mau muntah sok. Bapak duluan aja, saya mau muntah dulu katanya gitu. Oh ya udah sok. Tapi aman kan? Aman. Kalau misalkan ada sesuatu bilang aja gitu kan. Oh siap, aman, tenang Kali aja. Kiben. Kali Kiben. Heeh. Wah, artinya kan sebetulnya dia bilang kan di podcast yang malamnya bahwa dia tuh tidak dalam posisi kuat gitu ya, tapi tetap ingin nanjak. Iya benar-benar. Ya itu sih sebenarnya jadi catatan kita juga sebetulnya, harusnya kita tanya personal. Ya kan? Kalau memang nggak sanggup, nggak kuat, jangan maksain. Ya, gitu. maksain. Artinya Tapi perihal tenda yang tadi pas saya nggak tahu sih. Saya nggak tahu pas persiapan awal itu tenda sama siapa. Yang saya tahu, Adit, Ido, kamu bawa ini satu-satu. Yang ini bawa ini satu. ya itu Soalnya bener. posisinya kita lagi beli logistik. Udah gitu, ini tenda, Hendy, kamu tanggung jawab tenda. Cik saya Iya, tuh gitu, Hendy gitu. yang buat tenda. Nah, yang pas yang satu lagi, emang saya belum lihat juga itu ya, tendanya itu di mana. makanya kurang Benar-benar. Jadi saya pas kurang lagi briefing. Mungkin beli Pak logistik. Bayunya yang kurang briefing. Ini datang gitu. Maksudnya kayak saya pergi itu di hakim bawa tenda kayaknya yang masuk. Jadi pas Enggak, ini udah beres. Hakim bawa dulu tenda, baru Pak Bayu cross check pemberangkatan. Benar kayak gitu. Jadi emang Seperti logistik tahu. lah. Jadi intinya kita berangkat, terus kita mungkin foto-foto di pos apa namanya, di Pintu Rimba sambil nunggu Denny. Ya akhirnya kita berangkat lah ya. Nah, selama pemberangkatan kan alhamdulillahnya kita dikasih cerah. ya kasih Begitu cerah. melewati Pintu Pengangkatan. Rimba, cerah lah. Cerah dengan langsung. Pas suara terima air terjun yang banyak gitu kan. mantap itu. Tapi pas ojek juga itu kan sebenarnya ojek kan ke pos 1 ya langsungnya. Harusnya. Harusnya. Cuma kan karena memang rusak jalurnya, kita hanya sampai Pintu Rimba. Pintu Rimba. Oh. Ya sebenarnya Tapi, kalau kemarin di cross check dengan jalan kita pulang nggak worth lah. Iya. Mending kena jalan juga Iya, si Denny. mending, Gitu kan. Bener. Soalnya pulangnya saya juga jalan. iya sih, dan Jadi juga mending bilang jalan gitu. juga si Denny. Tahu gitu mah tuh mending kena jalan, kenapa? Oh, saya kan nggak tahu kirainnya sampai pintu Rimba teh sebelah mana gitu. Iya. Kita kan nggak tahu. Jaraknya kan nggak tahu. Jadi Jaraknya prinsipnya kita kan nggak karena tahu. kita nggak tahu. Mm. Tapi akhirnya kan kita bisa Tapi itu menikmati teh Pintu Rimba. kemarin ada yang naik yang turun sama yang naik juga. Pas kita naik berarti si ibu itu ada gitu ya maksudnya. Nyewa ojek sampai pos 1 gak bisa. Loh, kemarin saya bisa. Kalau misalkan kemarin ibu bisa, berarti saya harusnya juga bisa. Nah, bingung tuh di sini. Ini ada apa sebenarnya gitu waktu itu. Tapi ya nggak dipermasalahin. Kemungkinan sih ada kejadian jatuh atau apa kayak. Kita kan nggak tahu ya. Iya. Kita kan nggak tahu. Makanya tutup. Dulu. Artinya pada saat hari kemarin kan katanya hujan sekali kan. Katanya Seminggu cuma hujan katanya. Seminggu hujan. Pas begitu kita naik, kita dikasih Cerah. cerah. Bener. Nah, itu aja. Jadi poin pentingnya kita begitu melewati Pintu Rimba kasih cerah sampai jalan aman sih ya, sampai pos 1 aman. Aman, pos 1 aman. Terus kita ambil take juga video yang gue tunjukin Nah, gitu ya. itu. Oh, si itu ya. Si Mira yang